pagi anak-anak, seluruh peserta didik SMA Setiabudi, khususnya kelas 10 IPS dan 10 bahasa. Pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran melalui media daring yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Tentunya ini merupakan awal pembelajaran kalian melalui daring, karena memang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa bertemu atau melakukan pembelajaran melalui tatap muka di sekolah. Tapi insya Allah nanti jika kita berharap COVID ini cepat berlalu hingga nanti kita bisa belajar di sekolah kita yang tercinta ini ya. Nah, kali ini Bapak Andi Irfansyah selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 terus IPS dan bahasa di SMA Setiabudi akan memberikan materi pembelajaran awal kita, yaitu tentang sejarah Indonesia, asal usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi sebelum kita masuki pembelajaran itu dengan sub materinya, kita mereview ke belakang dulu, flashback bahwa sebelumnya juga kalian tentunya sudah mendapatkan pelajaran sejarah ini di bangku SMP dulu. Nah, kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran sejarah ini yaitu kita bisa mengetahui masa lampau dari kehidupan manusia, awal kita menjadi manusia, atau yang disebut juga dengan masa zaman prasejarah hingga ada namanya juga zaman sejarah. Jadi kita akan membahas tentang masa zaman prasejarah dan tentunya zaman sejarah juga. Nah, mengutip dari presiden pertama kita bahwa itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Nah, tentunya juga kalian semua memiliki sejarah-sejarah tersendiri atau asal-usul keluarga, histori atau silsilah Anda dari keluarga Anda. Nah, dalam sejarah ini juga ada dua, yaitu sejarah umum dan sejarah khusus. Sejarah umumnya yaitu yang kita pelajarin sekarang di SMA, itu sejarah Indonesia atau juga sejarah Eropa. Nah, sejarah khusus itu tentang tematik, yaitu sejarah-sejarah tentang kuliner, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita mengenai asal-usul nenek moyang akan Bapak sampaikan melalui PowerPoint tentang sub materinya, yaitu sebelum mengenal tulisan. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran prasejarah. Nah, nanti silakan Anda lihat dan dengarkan melalui PowerPoint Bapak berikut ini. Baik anak-anak, setelah tadi Bapak janjikan di awal bahwa pembelajaran sejarah Indonesia akan Bapak sampaikan melalui PowerPoint. Tapi sebelum kita memasuki tutorial pembelajarannya, Bapak akan mengucapkan dulu terima kasih kepada kalian semua sudah menonton tayangan-tayangan kami. Nah, kami berharap untuk membiasakan share lewat link YouTube langsung tanpa mengupload ulang, menulis sekilas komentar, atau sekedar absen di channel resmi YouTube SMAS Setiabudi Sungalihat Bangka. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe dan like sebagai penyemangat kami agar channel ini tetap diminati dan bertahan. Nah, anak-anak semua, kita akan memasuki tutorial pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sebelum kita memasuki kepada materi, nah Bapak akan jelaskan dulu bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar sejarah Indonesia. Kompetensi inti atau pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar: memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kompetensi dasar dari keterampilan menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Tujuan pembelajaran: 1. Melacak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Mengenali corak kehidupan masyarakat pra-aksara. 3. Menganalisis perkembangan teknologi pada masa pra-aksara. Pengertian: sejarah adalah ilmu tentang asal-usul dan perkembangan peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Konsep berpikir yang logis dalam sejarah adalah suatu peristiwa dari suatu waktu ke waktu tertentu secara berurutan berdasarkan waktu terjadinya. Nah, para peserta didik, anak-anakku sekalian, kita akan memasuki materi pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, submaterinya yaitu sebelum mengenal tulisan. Nah, manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman pra-aksara atau nirleka. Untuk menyelidiki zaman pra-aksara menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi, yaitu bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, usia lapisan bumi, ragam hayati makhluk hidup, dan sebagainya. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pra-aksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang melalui pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam. Nah, nilai terpenting dalam pembelajaran sejarah tentang zaman pra-aksara dan sesudahnya yaitu sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan kesadaran akan asal-usul manusia. Nah, anak-anak, itu tadi materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan submateri sebelum mengenal tulisan. Setelah kita membaca atau kalian membaca materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan submateri sebelum mengenal tulisan, maka Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk dikerjakan, yaitu tugas 1. Ada pertanyaan, yaitu pernahkah Anda pergi ke museum yang ada peninggalan manusia zaman purba? Jika iya, maka Anda akan menjawab di mana dan apa saja yang Anda lihat dan ketahui ketika Anda pernah pergi ke museum yang ada peninggalan manusia zaman purba. Jika tidak pernah, maka mengapa? Nah, dan bagaimana cara Anda mengetahui tentang peninggalan manusia zaman purba tersebut? Soal kedua, apakah manusia purba bisa tulis dan baca? Nah, jika iya, kapan dan apa saja yang Anda ketahui? Yang kedua yaitu B, tidak. Mengapa?
bagaimana cara Anda mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan dan baca? Nah, soal ketiga, apa kesimpulan dari submateri sebelum mengenal tulisan yang kita bahas tadi di awal? Itu anak-anak, tugas pertama mengenai materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan submateri sebelum mengenal tulisan. Tugas kedua, tes potensi akademik. Tes ini yaitu pengembangan akademik Anda melalui soal-soal yang akan Bapak berikan berikut ini. Nomor 1, itu ada persamaan antara derajat dan temperatur. Nah, sama dengan A. Ons dengan bobot, B. Servis dengan teknis, C. Massa dengan energi, D. Cahaya dengan terang, E. Air dengan dingin. Apabila Anda menjawab A atau B atau C, D atau E, jelaskan mengapa. Mengapa jawaban itu Anda bisa kaitkan dengan derajat dan temperatur. Soal yang kedua yaitu Januari dan Desember. Pertanyaan ini hampir sama dengan soal nomor 1, yaitu menyamakan apakah jawabannya sama, yaitu mengapa. Dan soal ketiga, piramid berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan arca. Yaitu ada jawaban, misal umpamanya yaitu piramid berhubungan dengan A, umpama misal A mayat, sebagaimana patung berhubungan dengan arca. Nah, mengapa jawaban itu bisa terjadi? Itu yang Bapak maksud ya. Itu contoh jawabannya, tapi yang jelas bukan itu jawabannya. Soal keempat yaitu lucu berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan besi. Nah, contoh lucu misalnya berhubungan dengan boneka sebagaimana kasar berhubungan dengan besi. Itu contoh. Nah, mengapa jawabannya bisa itu? Nah, itu yang Bapak maksud dengan tes potensi akademik di tugas kedua ini. Nah, Bapak harap kalian mengerjakan semua tugas-tugas yang telah Bapak berikan tadi dan membaca materi pembelajaran melalui PowerPoint itu. Juga bisa Anda melakukan pembelajaran melalui referensi yang Anda miliki, yaitu buku atau media-media pembelajaran lainnya. Nah, info untuk pengumpulan tugas 1 dan tugas 2. Yang pertama, tugas dikerjakan atau ditulis tangan di kertas folio ya. Di kertas folio ditulis nama, kelas, tanggal, mata pelajarannya, dan dimasukkan ke amplop. Masukkan ke amplop. Yang kedua, nah di sini Bapak tidak mengumpulkannya melalui media WA ataupun email, tetapi Bapak berharap kalian mengumpulkan tugas ini melalui kantor pos menggunakan perangko 3000, cap pos dikirim ke Bapak Andi Irfansyah, alamat SMAS Setiabudi, Jalan Jenderal Sudirman nomor 16, Sungaliat, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kode pos 33211. Nah, kenapa Bapak mengharapkan kalian mengumpulkan tugas melalui kantor pos, tidak melalui media WA ataupun email? Karena Bapak berharap Anda mengetahui sejarah ketika sebelum Anda memiliki yang namanya handphone, media WA, media email. Sebelum itu kita mengirim surat atau berita melalui kantor pos dan ditulis tangan. Nah, Bapak harap ini menjadi suatu pembelajaran sehingga Anda tahu sebagaimana dulu kita belum mengenal alat-alat yang canggih dengan hanya mengetik, tapi dengan tulis, sama dengan pelajaran sejarah sebelum yang kita jelaskan tadi ya. Itu Bapak harap karena mengumpul melalui kantor pos. Dan yang ketiga, tulis pada amplop, di depan amplop ya,
pengirim, nama lengkap Anda, kelas, alamat lengkap Anda, serta nomor handphone. Serta ya, ini bukan derta, mohon maaf, serta nomor handphone Anda. Ya, ini ya, serta. Ini mohon maaf, serta bukan derta. Yang keempat, batas akhir pengumpulan tugas yaitu tanggal 5 Agustus 2020 ya, tanggal 5 Agustus 2020. Nah, Bapak kasih kesempatan untuk Anda menulis, mengirimkannya sehingga tanggal 5 Agustus terakhir Anda boleh mengirimkannya. Artinya tanggal 5 Agustus boleh Anda mengirimkan cap posnya itu tanggal 5 Agustus. Ya, Bapak harap kalian mengerti dan memahami apa yang telah Bapak sampaikan ini. Nah, terima kasih. Bertemu kembali pada materi pembelajaran selanjutnya. Bapak harap kalian tetap sehat. Semoga kita bisa bertemu melalui pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetap semangat belajar, beribadah, berolahraga di rumah aja. Terima kasih. Semoga kalian bisa memanfaatkan media pembelajaran ini dengan baik dan menjadikan informasi yang baik dan benar adanya. Nah, siswa-siswi kelas 10 IPS dan Bahasa tadi sudah kalian lihat dan dengarkan materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui submateri sebelum mengenal tulisan. Semoga kalian bisa mencerna atau memahami, menganalisis bahwa kita ini berasal dari siapa dan dari mana. Dan kita akan berjumpa minggu berikutnya dalam pembelajaran di submateri berikutnya, dalam mungkin melalui video juga atau PowerPoint. Tapi kalau memang kita sudah melakukan tatap muka, kita akan bertemu di SMA Setiabudi. Selamat pagi, sampai jumpa.